Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di salah satu majlis di antara majelis-majelis ilmu, yang kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan dulunya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia menempuh suatu jalan dan tidaklah jalan yang ia tempuh tersebut melainkan untuk menuntut ilmu agama, maka keutamaannya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini kelak kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabat, kemudian juga tabi'in, kemudian juga tabi'un tabi'in, serta orang-orang yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita
yaitu tentang sirah nabawiyah atau sejarah manusia termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita gunakan adalah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala dengan judul Kunuz As-Sirah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih berkisah tentang umrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Umratul Al-Qadha, yang mana peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada tahun ini ketika telah masuk bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar dan kaum muslimin ketika itu yang jumlah mereka 2000 orang, dan itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak, keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan inilah waktu yang telah disepakati oleh orang-orang Quraisy. Pada tahun sebelumnya itu dilarang, yaitu ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Dan ini adalah waktu yang memang itu telah disepakati bersama dibolehkannya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentunya ketika keluar dari kota Madinah, Nabi mempersiapkan diri dengan senjata dan alat tempur dan juga pasukan perang dan juga persenjataan yang maksimal, karena dikhawatirkan orang-orang Quraisy mereka menyelisihi akan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian sebelum masuk ke kota Makkah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meletakkan persenjataan atau peralatan perang tersebut di sebuah tempat yang bernama Ya'jaj. Karena ada perjanjian, ada kesepakatan masuk ke kota Makkah, itu tidak boleh membawa peralatan perang, kecuali hanya pedang-pedang seorang pengendara. Kemudian kata Syekh di sini, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam rakiban ala naqatihi al-qaswa wal muslimuna mutawashshihuna as-suyuf muhdikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yulabbuna. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan seluruh peralatan perang, persenjataan perang diletakkan di tempat yang bernama Ya'jaj, dan Nabi di sana memerintahkan beberapa sahabat, ada 200 orang, untuk menjaga persenjataan tersebut. Kemudian setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi masuk ke kota Makkah. Nabi ketika masuk ke kota Makkah, Nabi mengendarai ontanya yang bernama Al-Qaswa. Dan telah kita sebutkan, dan ini di antara kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi memiliki peliharaan unta atau mungkin himar atau mungkin kuda, itu diberikan nama oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi menaiki ontanya yang bernama Al-Qaswa. Dan ketika itu kaum muslimin yang mereka ikut bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka mengelilingi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin ketika Nabi masuk ke kota Makkah, itu Nabi dikelilingi oleh para sahabat dengan senjata dalam posisi tidak terhunus. Artinya pedang-pedang tersebut berada di tempatnya. Tentu ini kewaspadaan para sahabat
dikhawatirkan terjadi serangan yang tiba-tiba dari orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Yulabbaun, dan mereka terus bertalbiyah, ya, karena mereka melaksanakan apa? Ibadah umrah. Mereka telah kemarin mengambil sudah memulai ihram mereka, ya, ketika di Dzul Hulaifah, ya, atau di Bir Ali, dan terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus bertalbiyah. Kemudian wa kharaj musyrikuna min Makkah ila jabal fi shimal Makkah yuqalu lahu Qu'ayqu'an. Dan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah, lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun? Mereka, dan ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, mereka keluar, ya, mereka menuju ke sebuah gunung yang itu berada di utara Makkah, ya, yang bernama Qu'ayqu'an, ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka berkumpul di tempat tersebut. Wa qala ba'dhum li ba'd, dan orang-orang kafir Quraisy ini mereka mengatakan, ya, di antara mereka mengatakan, yaqdumu alaikum wafdun wahantuhum atau wahanathum humma Yathrib. Kata orang-orang kafir Quraisy ini, mereka mengatakan telah datang kepada kalian, yaitu utusan-utusan, ya, maksudnya adalah penduduk Yathrib. Yathrib ini adalah nama lama dari kota Madinah. Ya, dahulu ketika pada zaman jahiliyah, kota Madinah itu namanya adalah Yathrib, dan ini terkenal, ya, di situ ada, ya, penyakit, ya. Maka di sini diejek oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, orang-orang Yathrib tersebut yang mereka, ya, punya demam, itu mereka datang. Artinya nanti mereka nggak akan kuat melaksanakan apa? Ibadah umrah, ya. Dan itu memang dahulu kota Madinah, ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan, ya, penyakit tersebut itu dipindahkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu balaghahu hadza aw istash'arahu. Atas apa yang dihembuskan oleh orang-orang kafir Quraisy ini, ya, yaitu bahwasanya nanti ini kaum muslimin, ya, yaitu Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini, mereka nggak akan bisa melaksanakan ibadah umrah karena mereka dari Madinah. Madinah ini, ya, mereka tahu di sana ada penyakit, ya, mereka punya demam. Ini nggak akan bisa mereka apa? Ya, nggak akan maksimal untuk melaksanakan apa? Ibadah umrah tersebut. Maka ini diketahui oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amara ashabahu an yarmalu al-ashwat as-salasah al-ula. Maka ketika Nabi merasakan hal tersebut, Nabi tahu apa yang dibicarakan oleh orang Quraisy tersebut, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan para sahabat agar ketika putaran pertama, ketika, ya, melaksanakan ibadah tawaf, ya, sudah masuk ke Masjidil Haram, ya, kemudian, ya, tentunya, ya, sudah mulai tawaf, berhenti bertalbiyah, ya, dan kemudian ketika itu yang melakukan ittiba, bahu yang sebelumnya tertutup dibuka, kemudian melaksanakan tawaf. Dan Nabi perintahkan para sahabat pada putaran yang pertama, ya, agar mereka ramal. Ya, ramal ini adalah jalan, ya, atau lari dengan langkah pendek atau lari-lari kecil, ya. Wa an yamshu ma baina ruknain, dan Nabi perintahkan agar para sahabat mereka berjalan biasa antara dua rukun, ya, yaitu rukun Yamani dan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nabi suruh apa? Para sahabat jalan. Akan tetapi kalau dari, ya,
dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, Nabi perintahkan para sahabat untuk apa? Lari-lari kecil. Lianna ahlal Makkah yarawnahum idza tafu minal hajar ila Ruknil Yamani. Kenapa demikian? Karena penduduk Makkah ketika itu mereka melihat kalau kaum muslimin itu mereka tawaf ya dari Hajar Aswad itu sampai Rukun Yamani, itu mereka lihat karena mereka posisinya di utara kota Makkah. Ya, wa amma baina Ruknil Yamani wal Hajar fala yarawnahum. Dan adapun kalau dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu ya penduduk Makkah mereka tidak melihat kaum muslimin. Ya, makanya Nabi perintahkan apa? Untuk jalan. Ya. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu makaidat Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan ya bahwasanya kami ini apa? Mampu ya. Kami mampu untuk melaksanakan yaitu ibadah umrah, bahkan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Nabi perintahkan sahabat pada putaran atau 3 putaran pertama untuk apa? Untuk lari-lari kecil. Ya. Ini kita gambarkan. Ini Ka'bah. Ya. Contohnya misalnya. Ini bukan Ka'bah, ini contohnya Ka'bah. Ya. Nah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy di mana posisi mereka? Di sisi utara. Ya, di sini mereka. Ya. Ini di sini mereka. Ya, shimal. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat, ya ini Rukun Yamani. Ya, ini Rukun Yamani. Pojok sini Rukun Yamani, di sini ini Hajar Aswad. Ya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ketika ya putaran yang pertama, tawaf berapa kali putaran? 7. Ya, 3 putaran yang pertama Nabi perintahkan para sahabat agar mereka lari-lari kecil. Ya. Ini dari Hajar Aswad ya terus ya sampai ke mana? Sampai Rukun Yamani. Ini dilihat oleh orang-orang Quraisy, ternyata ya mereka ini kuat. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita duga. Ya. Nah, ketika sampai di sini antara Rukun Yamani sampai apa Hajar Aswad, ya ini disuruh jalan sama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita juga berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang sudah umrah insyaallah ya sudah paham insyaallah ya. Yang belum umrah mudah-mudahan semoga Allah segerakan. Amin. Nah, ketika para sahabat disuruh jalan dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ini orang-orang Quraisy tidak melihat. Ya. Kalau dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani itu dilihat oleh mereka. Ya, makanya Nabi SAW ingin menampakkan, ya ingin membungkam isu yang itu tersebar di antara mereka. Ya. Bahwasanya mereka mengatakan nanti orang-orang Madinah ini nggak akan kuat. Ya. Padahal tidak demikian. Wah, lari. Ya, tapi apa? Ramal lari kecil. Ya, bukan lari yang kencang, tidak. Ya. Kemudian wasar ramal ba'da dzalika sunnah laisa faqat fi umratil qada. Kemudian kata Syekh di sini, maka setelah itu ramal di sini ya, maka ini menjadi sunnah ya bagi orang yang melaksanakan tawaf umrah apa saja. Ya, bal sunnah daimah, dan itu ya sunnah ya umrah apa saja. Jadi 3 putaran pertama itu sunnahnya kita lari-lari kecil. Ini khusus laki-laki. Ya. Lianna sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma hajja rama walakinnahu fil bait kullu. Dan ini ya disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu hadirin Bapak Ibu rahimin wa rahimakumullah. Kata penulis di sini, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa Abdullah bin Rawah baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sya'iruhu. Dan ya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah ya untuk melaksanakan ibadah umrah tentunya, dan ketika itu juga ada bersama Nabi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawah.
dan dia termasuk salah satu di antara penyair-penyair Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sahabat yang mulia ini dia terbunuh radhiyallahu ta'ala ketika perang Mu'tah, nanti kita kisahkan. Kemudian wasyamara Nabi sallallahu alaihi wasallam selasa, dan penyair Nabi ya itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang, yaitu penyair Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu ya orang-orang mereka berbangga-bangga dengan apa? Dengan syair. Ya, orang yang bisa bersyair ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, mereka mempunyai kedudukan yang istimewa. Ya. Kemudian Syekh di sini menyebutkan 3 penyair Nabi ya yang paling hebat adalah Hassan ya bin Thabit. Ya, kemudian yang kedua Ka'ab bin Malik, ini juga memiliki kisah yang panjang ya bagaimana taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa Abdullah bin Rawahah, kulluhum min Ansar, dan semua mereka ini dari golongan orang-orang Al-Ansar. Kemudian ketika masuk kota Makkah, maka Abdullah bin Rawahah mutawashshihan sayfahu yaqul, dia menyenandungkan akan syairnya yang dia ketika itu ya pedangnya dalam keadaan ya masuk di sarungnya, ya tidak terhunus, tidak. Ya. Yang mana kemudian dia mengatakan khallu banil kuffari an sabilih, khallu fa kullul khairi fi rasulih, qad anzala ar-rahmanu fi tanzilih, fi suhfi tutla ala rasulih, ya rabbi inni mu'minun bikilih, inni ra'aitul haqqa fi qabulih, bi anna khairal qatli fi sabilih, al-yawma nudribukum ala tanzilih, darban yazilul hama an makilih, wa yudhilul khalila an khalilih. Kata Abdullah bin Rawahah ya, dia mengatakan khallu bani al-kuffar an sabil, biarkan orang-orang kufar itu dengan jalan mereka. Kemudian mengatakan khallu fa kullu khair fi rasuli, dan biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena segala kebaikan ada pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qad anzala ar-rahmanu fi tanzili, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya kepadanya Alkitab, Al-Qur'anul Karim, fi suhufi tutla ala rasulih, dalam lembaran yang itu dibacakan kepada Rasulnya. Ya Rabbi inni mu'minun bikilih, ya Allah aku beriman ya kepada sabda-sabdanya. Inni ra'aitul haqqa fi qabuli, dan aku melihat kebenaran adalah dengan menerimanya, yaitu menerima akan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bi anal khairul qatli fi sabil, dan sebaik-baik peperangan ya yaitu ya orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nadrikum ala tanzil, dan hari ini ya kami perangi kalian ya berdasarkan wahyunya. Darban yazilul hama an makilih, yaitu pukulan yang itu bisa melepaskan kepala dari leher. Wa yudhilul khalila an khalilih, ya serangan atau peperangan yang itu membuat seseorang yang dia hilang dari kekasihnya. Seseorang akan kehilangan kekasihnya. Kemudian wajah Umar faqala, kemudian Umar bin Khattab ketika itu berkata, ya Ibnu Rawahah, baina jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Rawahah, di sisimu ada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haramillah taqulu syair, dan engkau sekarang berada di tanah haram. Iya, kenapa engkau bersyair? Ditegur sama Umar. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya berkata kepada Umar, khalli anhu ya Umar, ya Umar biarkan. Ya. Biarkan apa? Dia bersyair, biarkan dia dengan syairnya. Fa huwa asra'u fihim min nadhin nabal, karena syairnya tersebut ya itu lebih menyakitkan bagi orang-orang kafir Quraisy daripada apa? Daripada mereka terkena lemparan anak panah. Ai hadza syair asyadu alaihi min nibal. Maksudnya adalah syair tersebut itu membuat orang-orang kafir Quraisy ya begitu terpukul. Ya, mereka begitu tersakiti dengan apa? Dengan syairnya ya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
syairnya tersebut yaitu lebih menusuk, ya lebih menyakitkan daripada apa? Daripada mereka ya tertusuk yaitu apa? Anak panah. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ya di antara ya, syair yang luar biasa ya dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Rawahah. Ini memberikan semangat kepada para sahabat ya, dan juga apa? Tentu ini juga ya membungkam yaitu orang-orang ya kafir Quraisy yang mereka benci kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga benci kepada Islam. Kemudian فَلَمَّا رَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاث الأشواط الأولى ومن معه وَرَآهُمْ الْمُشْرِكُونَ. Dan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ramal, ya lari-lari kecil tadi, ya dari apa? Hajar Aswad, ya sampai mana tadi? Sampai Rukun Yamani, ya. Dan itu ya sunnah, ya 3 putaran pertama kita lari-lari apa? Kecil, ya. Kalau memang memungkinkan, ya kondisinya padat merayap, ya tentu sulit, ya. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ramal tersebut, ya bersama orang-orang yang membersamai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ra'ahum al-musyrikun. Ya maka orang-orang musyrikun yang ada di sisi utara ya tadi ini dilihat. Ya mereka melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan melihat kaum muslimin. Ya, ternyata mereka ini kuat-kuat. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya mereka ini enggak bakalan kuat. Ya, mereka memiliki penyakit ya dari kota Madinah yang terkenal di sana ada wabahnya, ya. Dan semua itu apa yang mereka duga itu semuanya apa? Terbantahkan dengan apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat bahwasanya ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu ya malah di luar perkiraan mereka lebih kuat. Ya, maka mereka mengatakan fahulai ajlad min kadza wa kadza. Ini lebih kuat, lebih hebat ya dari yang lain. Kemudian setelah itu ya falamma faragha minas sa'yi, ya tentu setelah melaksanakan ya tawaf tadi ya itu mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaitu melaksanakan sa'i ya dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, dan ketika itu Nabi mengendarai onta. Ya dahulu ya tidak seperti sekarang. Ya, sekarang sudah dibangun, sudah datar ya, ada sedikit tanjakan antara menuju Safa dan menuju Marwah. Ini kalau dahulu tidak demikian. Dulu luar biasa, bukit. Ya. Karena Ka'bah itu dia lembah. Ya. Dan dahulu ketika itu Nabi ya mengendarai onta. Kalau sekarang ya itu sudah dibangun, ada lantai 1, lantai 2 ya untuk melaksanakan sa'i tersebut. Kemudian setelah itu ya setelah melaksanakan ya sa'i ya sa'i berapa kali? Sama 7. Ya, cuman hitungannya 1 antara Safa ke Marwah ya 1 ya. Marwah ke Safa balik lagi. Ini sudah dihitung 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 selesai. Ya. Kemudian setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya setelah selesai dari ya melaksanakan sa'i ini, wa kana qad ja'ala al-hajj alladhi saqahu sallallahu alaihi wasallam inda al-Marwah. Yang mana ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ketika dari Madinah yang telah kita sebutkan ya Nabi membawa ya 60 ekor unta ya untuk apa? Untuk disembelih. Ya. Maka ketika itu ya
Nabi menjadikan onta-onta tersebut itu diletakkan di marwah. Ya, ini sofa, ini sofa, ini marwah. Ya, maka diletakkan di sana yaitu onta-onta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya hadzal manhar." Ya, inilah tempat untuk apa? Menyembelih kurban. Wa kullu fijajin Makkah manhar, dan setiap jalan-jalan Makkah itu semuanya tempat menyembelih. Maka disitulah ya apa disembelih ya akan onta-onta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal marwah wa halaqa huna. Ya, kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih onta-ontanya. Nabi bawa 60 ekor tadi. Ya, kemudian setelah itu Nabi ya dia bertahallul, ya mencukur habis rambutnya. Ya. Maka setelah itu ya selesai. Ya, selesai. Jadi ibadah umrah, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya tidak lama. Ya, sebentar. Ya, kalau hitungan jam mungkin hanya beberapa jam saja. Ya, jadi kalau kita dari Tembilahan ya umrah misalnya sampai 2 pekan, yang lama itu perjalanannya. Ya, bukan berarti selama itu kita umrah, tidak. Ya. Cuma hanya hitungan jam saja. Ya. Dan itu adalah ibadah fisik. Umrah ini adalah ibadah fisik. Ya. Umrah ini adalah ibadah fisik. Yang mudah-mudahan ya, kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya setelah Nabi selesai dari melaksanakan ibadah umrah ini, ya kemudian Nabi SAW menyuruh beberapa para sahabat ya untuk kembali ke Ya'juj, di mana senjata-senjata kaum muslimin itu ditempatkan, ya perlengkapan perang ditempatkan. Maka gantian sahabat-sahabat yang jaga sebelumnya itu gantian mereka melaksanakan apa? Ibadah umrah. Ya, yang sudah umrah dia berganti untuk menjaga apa? Senjata-senjata yang itu diletakkan di Ya'juj. Nah, ini nama tempat. Ya, bergantian. Jadi para sahabat tadi yang sebelumnya ada 200 orang yang menjaga tadi, itu mereka melaksanakan apa? Ibadah umrah. Ya. Karena dikhawatirkan ya orang-orang Quraisy mereka yang menyelisihi ya kesepakatan, akhirnya mereka memerangi apa? Kaum muslimin. Ya, ini dikhawatirkan. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, wa aqama Rasulullah SAW fi Makkah salasan. Dan ketika itu Nabi SAW ketika ya berada di kota Makkah melaksanakan ibadah umrah ini, ya Nabi hanya 3 hari di sana. Dan ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ya, itu pada perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya, artinya apa? Nanti ketika melaksanakan ibadah umrah tahun depan, ya dan nanti berada di kota Makkah itu hanya 3 hari saja. Ya. Maka ketika itu Nabi ya menepati janjinya. Nabi hanya 3 hari di kota Makkah. Kemudian falamma asbaha min al-yawm ar-rabi' atau aliyan faqalu. Kemudian ketika itu ya ketika pada hari yang keempat pagi, ya maka orang-orang Quraisy ini ya datang kepada Ali. Ya, mereka datang kepada Ali. Ya, mereka berkata kepada Ali, ya, wahai Ali, ya, kulli sahibak ukhruj anna. Ya, wahai Ali, katakan kepada sahabatmu, yaitu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maksudnya agar apa? Agar keluar dari kota Makkah. Sudah waktunya sudah habis. Ya, faqad madal ajal wa dzalik. Ya, waktunya sudah habis karena dalam perjanjian ya boleh berada di kota Makkah hanya apa? 3 hari saja. Ya, padahal ini ya bagaimana ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya kerinduan mereka yang luar biasa. Ya, kepada apa? Kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tentu kebahagiaan yang luar biasa bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka bisa kembali beribadah ya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bisa kembali melaksanakan ibadah umrah. Ya. Dan namun ketika itu ya disebut dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tak masuk ke dalam Ka'bah.
Ya, karena di dalam Ka'bah ketika itu ya diletakkan berhala-berhala dan semacamnya. Ya. Jadi Nabi SAW tidak masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian kata Syekh di sini, li'annahum ittafaqu ma'a Nabi SAW annahu ya'tamir li muddati 3 ayyam. Orang-orang kafir Quraisy ini mengingatkan Ali ya agar ya untuk meninggalkan Mekah ya karena memang di dalam perjanjian Hudaybiyah setahun yang lalu yang telah tertulis bahwasanya sesuai kesepakatan nanti ketika melaksanakan ibadah umrah ya ketika di Mekah itu hanya 3 hari saja ya, tidak lebih daripada itu ya. Kemudian fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi SAW ya keluar dari kota Mekah, wa nazala fi Sarif ya, kemudian Nabi SAW menuju ya tempat yang bernama ya Sarif, makan qarib min Mekah, ini tempat yang dekat dengan Mekah. Wa aqama fihi, dan kemudian Nabi SAW ya istirahat di tempat tersebut, kemudian nanti melanjutkan ya perjalanannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya inilah kisah ya bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dan para sahabat ketika itu yang jumlah mereka ya 2000 orang, dan ini tidak termasuk anak-anak dan tidak termasuk perempuan ya, mereka bisa ya melaksanakan ibadah umrah yang sebelumnya setahun sebelumnya mereka dihalangi ya, ya oleh orang Quraisy. Namun ya bagaimana kesabaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana kesabaran kaum muslimin yang akhirnya ya mereka bisa kembali melaksanakan ibadah umrah. Dan sudah kita sebutkan juga tentang butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah ya, secara zahir ya, secara tampak ya itu merugikan kaum muslimin ya, merugikan kaum muslimin. Namun di balik itu semua ya ada hikmah yang besar ya, ada kemenangan yang besar. Dan pada tahun ya setahun setelahnya kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW bisa melaksanakan ya ibadah umrah. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan ya, nanti kita lanjutkan ya kisah berikutnya ya tentang perjalanan pulang Nabi ya, sebelum pulang. Kemudian juga nanti ada kisah Nabi yang menikah yaitu Maimunah. Kemudian setelah itu nanti ada kisah Islamnya Khalid bin Walid dan seterusnya ya. Ini bisa kita sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang kita sampaikan ya, dan mudah-mudahan apa yang kita ilmui ya bisa kita amalkan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga ya kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita juga diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita bisa beribadah di Haramain ya, untuk melaksanakan haji dan umrah ya. Kita minta kepada Allah ya, tidak ada yang tak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Oleh karena itu kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.